Apa sih kita dapatkan dari membina? Setelah kita membina menjadi pemimpin gitu ya, apa sih kita dapatkan dari semua itu gitu. Nah, tetapi di video ini bukan saya mau membahas itu ya. Yang saya mau bahas itu adalah gimana sih caranya kita itu prospek yang baik gitu ya. Prospek yang baik itu buka obrolan gitu ya. Kita ceritakan dulu ya, kenapa kok kita itu yakin di bisnis ini gitu kan. Kita ngobrol dulu, ngobrol nyantai lah gitu kan, ngobrol nyantai dulu. Setelah ngobrol nyantai dia itu yakin terhadap kita gitu ya, kita bina kepercayaan dulu. Nah barulah kita itu gali kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka itu apa ya, apakah di produknya, apakah di bisnisnya, apakah butuh dua-duanya gitu. Kita gali kebutuhan, barulah kita itu presentasi itu ya, gimana caranya kita itu memberikan informasi ataupun keterangan tentang keuntungan ya, itu namanya presentasi. Nah teman-teman, seorang mitra yang baik itu ya, seorang mitra yang baik itu akan memiliki suatu skill gitu ya. Nah skill kita ini biasanya kita itu kelihatan ya. Yang pertama kan kalau mitra itu ada yang amatiran. Setelah amatiran nanti ada namanya pemula. Setelah pemula ada namanya udah ahli. Nah nanti kalau udah ahli, nah barulah kita ke tahapan-tahapan itu. Nah tapi setidaknya kita itu mengetahui gini, kita itu mengetahui apa sih yang harus kita lakukan ketika kadang-kadang kita itu kalau mitra baru banyak ditanya sama orang ya, kita itu kurang menanya orang lain ya. Nah jadi seandainya kita ditanya sama orang-orang yang di luar sana gitu ya, yang prospekannya kita gitu, gini, kita jawab saja dengan tenang ya, kita jawab dengan tenang, nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah khawatir, kita tenang saja gitu. Kan seakan-akan kita itu udah paham semua. Makanya yang videonya saya kemarin itu yang saya bahas ya, belajar dulu ya, kita belajar tentang bisnis yang kita jalankan. Nah baru kita itu bisa menjawab orang lain itu dengan tenang. Nah terus berikutnya itu ketika kita udah bisa menjawab dengan tenang gitu kan, nah ujung-ujungnya kadang-kadang orang itu mau mau memojokkan, kadangnya kayak begitu ya. Nggak usah terpancing untuk mengarah ke perdebatan. Ingat, tidak usah mengarah ke perdebatan ya. Karena apa? Tatkala kita itu debat dengan calon mitranya kita, maka mereka itu tidak akan percaya terhadap kita. Makanya hindari perdebatan. Nah terus yang berikutnya, seringkali kesalahan mitra yang baru gitu ya, kesalahan mitra yang baru yang tidak paham tentang gini nih, terlalu cepat menyalahkan atau mendebat calon mitranya yang berikutnya, calmitnya lah gitu ya, yang prospekannya itu terlalu cepat disalahkan. Misalnya nih, ini misalnya, ini multi level marketing ini ya sama aja ya dengan yang dulu yang saya ikuti. Misalnya ada orang yang trauma kan, nah orang ini ini nih pasti alurnya kayak begini gitu ya. Nah kita biarkan aja dulu, jangan langsung ditembak gitu ya, langsung diskakmat gitu ya, jangan, biarkan aja, hindari perdebatan dan jangan cepat-cepat menyalahkan mereka. Nanti kalau kita itu udah nyantai, nanti dia tuh yang paham sendiri apa bedanya gitu. Nah jadi kita itu tugasnya adalah menerangkan mereka saja dengan seksama, karena saya yakin ya semua perusahaan itu tidak akan pernah sama sistemnya, wajib beda. Kalau sama kenapa kok harus bangun perusahaan lain lagi gitu ya. Nah jadi inilah yang harus kita yang harus kita hindari ya, jangan debat ya. Jangan cepat-cepat menyalahkan mereka. Nah, jadi untuk berikutnya ya, kita kayak begini nih. Setidaknya kita itu kalau ada orang yang dia tuh ngobrol kayak gimana itu ya. Misalnya dia tuh ngobrol
apa ya, ketidakpercayaannya ataupun ketidaksependapatnya dengan kita dengarkan aja dulu. Nah, kayak begitu ya, harus kita dengarkan dulu prospekannya kita, jangan sampai kita itu terburu-buru menyalahkan mereka ya. Nah, terus ketika mereka itu melontarkan pertanyaan, nah kira-kira kita analisa dulu. Begitu kita udah analisa, jangan langsung begitu dia bertanya langsung jawab gitu ya, jangan ya. Jadi silahkan analisa dulu pertanyaannya itu maunya apa. Bila perlu dia bertanya, kita tanya gitu. Nah, kita jawab dengan pertanyaan. Itulah bahasa apa ya, supaya kita itu jangan cepat terpojok gitu ya. Namanya kita itu mitra baru misalnya, kita kadang-kadang sering dipojokkan sama orang. Kalau ada orang yang bertanya, kita analisa dulu dan kita jawab nih. Dengan bila perlu kalau bisa kita itu melontarkan pertanyaan itulah yang kita pakai menjawabnya gitu. Misalnya kayak begini nih, saya tahu sih MLM itu katanya, misalnya kayak begitu. Misalnya nih, multi level marketing itu sudah paham sih saya. Oh benar sekali ya. Kira-kira nih kayak gimana sih menurut abang atau menurut mbak ya, menurut mas atau menurut teteh gitu, tentang MLM itu atau multi level marketing itu. Nah, kayak kurang lebih kayak begitulah ya caranya. Nah, jadi kita jawab dengan pertanyaan. Nah, pokoknya teman-teman itu setuju aja dulu ya ketika mereka itu mau memojokkan, mau apa itu. Sekiranya kita itu nyaman lah, dia tuh nyaman kepada kita setujukan aja, kita iyakan saja ya. Berikutnya seringkali kita itu mengabaikan ini nih, kadang-kadang teman-temannya kita sebelum kita prospek, dia tuh kadang-kadang cerita ya. Nah, luangkan waktu beberapa menit misalnya itu mendengarkan ceritanya mereka, supaya apa ya, kita itu menggali kenyamanannya mereka gitu. Kita gali kenyamanannya mereka, kita dengarkan dulu ya. Gimana sih mereka itu untuk apa ya, bercerita dulu lah, dia tuh keluar dulu lah unek-uneknya mereka gitu, supaya kita tahu kebutuhannya. Supaya apa ya, kita di sini ya, karena kita mau prospek orang lain itu pasti butuh kenyamanan ya. Nah, jadi kita jadi harus pendengar yang baik ya, dan kita nanti kalau udah kita tahu mau arah kemana, berikanlah solusi yang baik gitu. Pokoknya kita di sini ya, kalau prospek dan presentasi itu intinya di sini adalah gimana kita itu memberikan orang itu kenyamanan, kita mendengarkan mereka, tidak usah debat mereka gitu ya. Nah, terus ketika mereka bertanya gitu ya, silakan kita analisa, dan bila perlu kita itu jawab dengan pertanyaan lagi ya, supaya kita mengetahui apa sih tujuannya mereka. Nah, terus berikutnya kita dengarkan cerita mereka beberapa saat gitu ya. Kita jadi pendengar lah dulu gitu ya, sebelum kita menyampaikan, supaya kita tahu arahnya mau kemana gitu. Nah, ketika kita udah tahu jawabannya, berikanlah mereka itu solusi yang terbaik. Maka teman-teman ya, mungkin pembahasan saya yang tadi ya, nanti diulang kembali ya. Kalau memang video saya ini bermanfaat, silahkan ulang kembali, share dan subscribe ya video saya. Nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya di video-video saya berikutnya.